Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2591 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 11 ayat 16 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegang terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegang, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi, mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, keselamatan tidak bersifat eksklusif untuk satu bangsa lagi. Bukan hanya bangsa Israel, tetapi terbuka untuk semua bangsa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima keselamatan itu? Yang pertama, saudara, kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara perhatikan ayat 16 di sana berkata begini. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti sulung ini adalah gambaran orang Israel. Dan kita semua, orang-orang yang di luar Israel, adalah gambaran adonan yang harus kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah bayangkan saudara lagi buat kue, ada 10 telur di sana. Telur pertama sampai 9 telurnya baik. Tapi ternyata telur yang ke-10 telur busuk, tapi sudah terlanjur masuk ke adonan.
Pertanyaannya sekarang, layak nggak adonan itu dimasak lalu dibagi-bagikan kuenya dari telur busuk itu? Pasti tidak. Makanya firman Tuhan ini berkata, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti sulung dan akar ini adalah gambaran bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Sedangkan kita adonan dan juga cabang-cabang, kita gereja Tuhan, kita juga harus hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjaga hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen di luar sana yang dengan sengaja membuat kehidupan mereka masuk ke dalam lumpur dosa. Padahal mereka sudah tahu bahwa berzina itu dosa, tetapi mereka masih lakukan. Mereka sudah tahu pakai narkoba, minum mabuk, main judi, itu dosa, tetapi mereka terjun ke dalam lumpur dosa itu. Saudara dengar ini baik-baik, saudara dan saya sudah dipanggil, dipilih untuk diselamatkan. Oleh karena itu, hidup kita harus berbeda dengan orang dunia. Amin. Kita tidak boleh sama dengan orang dunia. Jangan berpikir, dia boleh, kenapa saya tidak boleh? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu bersifat positif boleh. Tapi kalau itu bersifat negatif, kalau orang itu bisa punya istri 2, kenapa saya enggak? Ini baru keliru, saudara. Kalau dia hamba Tuhan saja bisa minum mabuk, bisa merokok, kenapa saya jemaat tidak? Saudara, nah ini yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah dipanggil oleh Tuhan, dipanggil, dipilih untuk diselamatkan. Oleh karena itu, saudara, kita harus menjaga hidup kita dalam kekudusan. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, di Israel itu juga kan banyak orang buat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Di Israel betul ada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang masih hidup dalam dosa. Tetapi saudara ingat, ada orang-orang kudus di sana yang menjaga hidup mereka supaya tetap kudus. Amin. Supaya kita, gereja Tuhan yang adalah campuran dari semua adonan itu, supaya kita tetap hidup dalam kekudusan. Mereka adalah akar, orang-orang kudus di Yerusalem, di Israel sana, mereka ini akar. Dan kita cabang-cabangnya, gereja Tuhan, juga harus hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah mendapatkan keselamatan itu, yang sebenarnya kita kan gak pantas untuk mendapatkan keselamatan itu. Kita bersyukur karena Israel keras hati, kepala batu, tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. Akhirnya Tuhan membuka pintu keselamatan untuk semua bangsa-bangsa di luar Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjaga hidup kita sebagai ungkapan syukur kita yang adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, sudah diberikan kasih karunia keselamatan. Mari kita mau menghargai keselamatan itu dengan hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima keselamatan itu? Yang kedua, saudara perhatikan ayat 17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Saudara, yang kedua yang saya tangkap dari kebenaran firman Tuhan ini, kita orang-orang di luar Israel, kita gereja Tuhan, kita orang Indonesia, kita harus tahu diri. Amin. Karena apa, saudara? Karena status kita ini hanyalah tunas liar. Saudara pernah lihat gak orang okulasi?
dari rambutan yang mungkin asam, lalu dipotong saudara supaya keluar hanya satu tunas. Dia tetap rambutan yang asam kalau dia berbuah. Makanya diokulasi, dicari rambutan yang unggul, yang nomor satu, yang paling terbaik, lalu tunas dari cabang dari rambutan yang terbaik itu diambil lalu ditempel, digantikan dengan tunas dari rambutan yang asam itu sudah ditempelkan ke bakal tunas dari rambutan yang asam itu. Sehingga saudara yang terjadi ada perubahan genetik di sana. Yang harusnya yang buahnya itu asam, saudara berubah jadi manis dan terkelupas. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh sombong. Kalau ada perubahan yang tadinya dasarnya asam lalu sekarang berubah jadi manis, saudara nggak boleh sombong. Karena yang menghidupi saudara itu adalah akar itu, yang adalah gambaran orang Israel. Jadi jangan saudara nggak tahu menahu kebenaran, saudara ikut-ikutan mengutuk Israel. Saudara akan dikutuk, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang bahkan hamba Tuhan yang nggak tahu kebenaran, tapi sok tahu. Saudara dan saya harus tahu diri. Kita diselamatkan karena Israel mengeraskan hati. Jangan lalu kita jadi lupa diri. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tahu diri. Amin. Ada berapa banyak orang gak tahu diri. Sudah diberkati, saudara lupa sama sang pemberi berkat. Sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, lupa sama si pembuat mujizat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya melihat, saudara, kenapa ada banyak orang seperti itu? Karena ya ini akhir-akhir zaman. Akan bangkit orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak tahu diri. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara dan saya harus tahu diri. Kita ini tunas liar yang ditempelkan ke pohon zaitun sejati, yaitu Israel. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, taulah berterima kasih. Taulah bersyukur. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai saudara sudah mendapat apa yang saudara inginkan, doakan, lalu lupa Tuhan. Ada banyak orang yang saya jumpai seperti itu. Lupa diri. Lupa kalau yang memberi dia berkat itu Tuhan. Tapi seolah-olah yang membuat dia seperti itu adalah kekuatan kesehatannya sendiri, kepintarannya sendiri. Saudara, banyak orang yang saya jumpai, orang pintar, tapi ya tidak maju-maju. Ada orang yang gak sekolah, tapi sukses dalam bisnis. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya, yang memberkati orang yang kaya, orang yang top, orang yang hebat, dan orang yang biasa-biasa saja, sama berasal dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hanya masalahnya kita tahu diri gak? Saya percaya kalau kita tahu diri, kita pasti diberkati. Amin. Saudara sudah ada sampai sekarang ini di posisi saudara. Saudara hidup lebih baik daripada sebelumnya. Saudara harus tahu diri bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. Jangan pernah lupa Tuhan. Amin. Ada banyak orang karena mau kejar cuan, lupa Tuhan, saudara. Nanti sudah sakit, nanti bangkrut, baru ingat Tuhan. Saudara bertobat. Saudara harus tahu diri. Amin. Saya percaya kalau kita tahu diri, Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Tuhan akan memberkati kita dengan dahsyat. Amin. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita dari tunas liar yang dicangkokkan, yang ditempelkan di pohon zaitun sejati itu harus tahu diri. Tahu terima kasih kepada Tuhan. Amin. Jangan lupa diri. Lama-lama saudara lupa ingatan kalau saudara lupa diri. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga,
Apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima keselamatan itu? Jangan sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 18 sampai ayat 24. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, mau memberikan kepada kita semua teguran dan nasihat, supaya kita jangan sombong. Banyak orang waktu susah rendah hati, tapi setelah mulai diberkati, mulai sombong. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, awal kejatuhan seseorang adalah karena sombong. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sombong. Tetap rendah hati. Amin. Walaupun mungkin saat ini saudara dipuja-puji orang, bawahan saudara mungkin sering memuji saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tetaplah rendah hati. Jangan sombong. Kalau saudara sombong, tinggal tunggu waktu, saudara akan jatuh. Ada berapa banyak contoh di dalam kehidupan kita. Ketika orang itu sombong, saudara lihat, hancur, berkeping-keping. Ketika kita mulai tinggi hati, lupa Tuhan, saudara, kita sudah mulai sombong, itulah awal kejatuhan kita. Makanya selalu saya bilang, orang yang sombong bukan hanya mereka yang memamerkan harta benda mereka. Bukan hanya mereka yang memamerkan kesuksesan mereka. Orang yang sombong rohani adalah orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah. Mau beribadah saudara, dia lebih sibuk daripada presiden. Seolah-olah tidak ada waktu untuk Tuhan. Saudara hati-hati, kalau saudara tidak punya waktu untuk Tuhan, kalau Tuhan cut waktu-waktu hidup saudara, selesai saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sombong, orang yang punya kapasitas melayani, tapi dia tidak memberikan talentanya untuk melayani, itu orang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sombong, orang yang tidak mau bergereja, beribadah, tidak mau cari Tuhan, itu orang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur oleh kebenaran firman Tuhan ini, jangan keraskan hati, jangan sombong. Rendahkan hati saudara, terima teguran ini, dan bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, kita semua orang yang beruntung. Orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Oleh karena itu saudara, yang harus kita lakukan setelah kita menerima keselamatan, kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus. Amin. Yang kedua, kita harus tahu diri bahwa status kita ini hanya ditempelkan, hanya diokulasi, dicangkokkan dari pohon zaitun liar, dicangkokkan ke pohon zaitun sejati. Makanya saudara harus tahu diri. Yang ketiga, jangan sombong. Jangan merasa saudara adalah orang yang sudah dipilih Tuhan, diselamatkan, lalu saudara lupa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sombong, tetap rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, supaya mereka terus menikmati kasih anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang sakit yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dilawat kuasa Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan tercurah memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada.
Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.